Yuk semuanya, welcome back to Tekno Channel. Masih sama gue Rifan di sini. Ya, oke. Halo para tekis. Sekarang kita akan coba ngoprek-ngoprek dan sharing session lagi. Tapi di video kali ini kita ada yang spesial. Kita kedatangan tamu. Sebenarnya bukan kedatangan sih, ya, gue yang undang juga. Gue ngundang, gue yang maksa, ngundangnya agak sedikit maksa gitu kan. Dan tapi ya alhamdulillah Bebang Tafannya mau datang nih ke sini nih. Aja. Kita coba shoot dulu nih mukanya nih, mana nih ya. Nganpin dulu. Nah, Hei, Pan, gimana Pan? Kabarnya Pan? Lama gak jumpa. wah iya nih lama nggak jumpa nih emang nih. Ini agak patah-patah nih koneksi kita kali ya. Tapi aman kan suara masuk ya? Aman suara, aman. Oke, nah kenalin ya guys ya, ini namanya panggilnya siapa nih? Bang Aul. Akak. Boleh, ayo sama yang Iya. Oh Ini iya. namanya Aul. Biasanya sih gue panggil ya Aul. Gue panggil Yono kan gak nyambung. Ya, Aul ini ya sama kayak gue sih, kerja di apa, bukan profesional bidang IT juga, kerjanya di ya salah satu vendor di sana di Jakarta ya, Ul ya. Dan dari Iya. Jakarta sana ya gue nggak tahu nih boleh disebutin apa enggak, tapi ntar lu aja deh kalau emang boleh disebutin nih, boleh nyebutin. Tapi ya sebelumnya mungkin ya silakan Ul, saya hello dulu dah Ul. Oke, nyebutnya apa nih? Ke viewers tuh apa nyebutnya? Biasanya gue manggilnya Tekis. Tekis, oke. Tekis. Halo Tekis, apa kabar semua? Yes, gua di invite nih sama Om Ripan nih. Kemarin lu bulet ya, invite-nya tahu bulet nih. Ya udah akhirnya dijadiin lah. Kalau nggak gini nggak jadi nih kita ketemu juga karena jarak juga kan. Jarak sibukan. Nah, saya di sini. Oke. Gimana Pan? Kita mau bahas apa nih? Bahas apa ya? Gue yang invite, gue yang nanya. Yang seru-seru lah, yang bahas yang seru-seru lah. Terkait. Karena pertemuan pertama kita cari yang light-light dulu aja deh. Kita coba bahas apa nih? Gue sebenarnya pengen coba bahas ini loh, bahas SSH. Ya hal yang paling deket lah, mulai dari yang paling deket, SSH connection gitu. Itu kan sebuah connection ya yang biasa kita lakukan nih kalau orang-orang IT pasti sangat familiar lah dengan SSH ini, protokol SSH ini. Benar. Bukan biasanya ya, ini kalau dari historinya dulu itu dia penggantinya Telnet, kalau ya correct me if I'm wrong sih. Tapi dulu pakai Telnet, biasanya orang ketika mau mengkonfigurasi sebuah device atau appliance, tapi seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi juga muncul protokol yang lebih secure karena di situ ada enkripsinya dan lain-lain gitu. Nah, lu sendiri gimana Ul? Kalau SSH tiap hari dipakai nggak Ul? Atau beda nih cara lu bikin koneksi kalau mau config device? Ya kalau SSH sendiri pastinya dipakai kalau kita menggunakan OS yang Linux base ya biasanya ya, atau Unix ya kan. Kalau Windows ya pastinya biasanya RDP kan, atau kita pakai apa namanya ya PowerShell ya, arah server. Nah terus yang ngomong tadi benar tuh yang kata si Rifan bilang, dulu awalnya Telnet terus berkembang menjadi SSH. Nah, karena Telnet itu salah satu protokol yang kurang aman ya, karena koneksinya tuh unencrypt atau raw data. Nah, dulu tuh sempat tuh gue pas skripsi ya, tugas akhir ya kita ya, tugas akhir ngebahas tentang itu tuh, tentang protokol Telnet dan SSH itu. Gue waktu itu coba develop bikin server pakai Guacamole ya, remote session gitu, arah server. Nah, dari gue sendiri gue
nyoba analisa pakai Wireshark, Telnet sama SSH. Temen gue waktu itu VNC kalau nggak salah, VNC sama RDP kalau nggak salah. Nah gue di Telnet sama SSH itu di compare tuh. Pas ketika kita pakai Telnet, ya semua apa yang kita input itu kebaca semua tuh di Wireshark tuh. Nah kalau misalkan di intercept sama orang ya, man in the middle attack, ya itu udah pasti kebaca tuh apa yang inputan kita. Beda kalau SSH ya udah dibungkus ya dengan enkripsi, ya koneksinya udah aman lah, insya Allah. Iya. Seenggaknya lebih aman sih ya, soalnya Benar-benar. kalau dibilang aman juga ya namanya teknologi ya tiap saat berkembang dulu Security lah. pastinya. Security terutama juga pastinya bidang yang berkembang juga gitu. Tapi ya Betul. dibanding Telnet sebelumnya kan yang sama sekali tidak ada enkripsinya dan segala macam, ya pastinya ini lebih aman sih. Iya. Nah, sekarang kita coba, gue pindah dulu deh ke screen-nya, ke mana ya nih, ke ya oke. Sekarang kita udah masuk ke terminalnya. Jadi teman-teman semua nih, karena ada kesalahan teknis, jadi somehow nggak tahu juga PowerShell-nya nggak bisa dibuka, bukan nggak bisa dibuka, nggak bisa direkam. Jadi ya mohon maaf dah. Oke, jadi gini Ul. Ul masih ada nggak lu? Masih. Masih sih. Oke, biasanya kan kita kalau misalkan mau remote sebuah device, kurang lebih komen dengan protokol SSH ini, kurang lebih komen SSH seperti ini. Username, add, biasanya di sini IP atau domain ya, domain dari mesin yang ingin kita remote itu gitu. Bisa domain, bisa juga disebut hostname gitu, terserah. Intinya bagaimana caranya itu kalau misalkan domain atau hostname itu nge-resolve ke IP-nya. Nah di sini saya udah coba siapin juga ada sebuah remote VM di GCP dengan external IP-nya sekian nih. Karena berhubung belum ada domain, jadi kita copy aja IP publiknya dan kita balik lagi ke VS Code-nya. Nah, sebelumnya sudah disiapin dengan user namanya rvn add, lalu kita paste IP-nya, dan sebelumnya juga karena portnya ini custom ya, jadi kita harus nambahin flag inp lalu nomor portnya berapa. Di sini gue pakai 2422, jadi nomor portnya 2422. Teman-teman kalau yang menggunakan custom port juga untuk SSH-nya, ya silakan disesuaikan dengan portnya. Tapi kalau tidak ada min p-nya, berarti dia dianggap menggunakan, sistem akan menganggap SSH-nya menggunakan default port, yaitu port 22. Dan yang selanjutnya ini kan SSH ada dua cara autentikasi ya, biasanya menggunakan password. Jadi ketika kita enter akan ada semacam prompt keluar menanyakan tentang password ke user, ke kita. Nah, kita di situ akan masukin passwordnya. Tapi di sini yang keluar itu adalah message permission denied public key. Berarti artinya VM yang ingin diakses ini autentikasi metodenya tidak menggunakan mekanisme password, username password, tapi username private key gitu. Kita di sini harus menambahkan flag lagi min i, lalu arahkan kepada file private key-nya. Di sini di direktori yang sama, jadi cukup /slice lalu nama private key-nya ra.pem. Nah, kurang lebih begitu. Karena menggunakan Windows dia jadi pakai backslash di sini ya. Ini autocorrect. Tapi kalau kalian menggunakan Linux terminalnya harusnya sih slash-nya slash biasa gitu, bukan backslash. Lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam remote VM-nya. Di sini gimana kita mastiinnya? Paling mastiinnya itu salah satu caranya, kita kan tahu nih tadi IP-nya 341.3670.
Coba aja kita pull ke sebuah open tools namanya ifconfig. ifconfig.me dia biasanya akan membalikan IP public yang menghit server ifconfig.me ini. Nah, IP-nya 341 itu berarti kita sudah tidak di lokal mesin kita posisinya, yaitu udah di remote. Nah, umumnya SSH digunakan seperti ini. Walaupun demikian, SSH itu sebenarnya fungsionalitasnya atau fiturnya nggak cuma untuk remote ya konvensional doang seperti ini gitu. Ada lagi beberapa mekanisme tersembunyinya, yaitu bisa kita gunakan salah satu contohnya untuk misalnya untuk proxy. Nah, kalau kalian yang mungkin terbiasa dengan menggunakan VPN, sebenarnya selain VPN kita juga bisa loh yang namanya tunneling menggunakan SSH. Tapi itu nanti ya dipraktekin atau dimopreknya di next video aja. Selain itu juga ada yang namanya proxy agent, ada yang namanya kalau nama officialnya nggak tahu, tapi kalau gue pribadi nyebutnya biasanya SSH comment gitu. Jadi SSH dipakai untuk mengirimkan komen. Kalau di sini kan kita bisa lihat misalnya di VM ini ya PWD gitu, kita power directory-nya ada di home RVN. Di sini di home RVN itu kalau kita lihat filenya itu ada yang ada seperti yang bisa kalian baca di screen ya. Dan semua ini hidden, yang untuk file realnya, file yang tidak hidden belum ada. Biasanya kalau kita misalnya mau mengkonfigurasi sebuah VM, kita seperti ini, kita masuk ke dengan login dengan SSH protokol, lalu kita ketikkan apa yang mau kita lakukan, misalnya apt update kalau misalnya mau mengupdate package, atau apt install kalau menginstall package. Lalu kalian misalnya membuat direktori mkdir min p misal apa nama direktorinya tes. Nah, ini jadi sebuah direktori, atau kalian mau membuat sebuah file tes 1 ls. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, tapi ini teman-teman semua dan aku juga nih sebenarnya juga SSH bisa dipakai tanpa harus kita masuk ke dalam VM-nya nih. Kita hapus dulu ya tes dan tes 1. Nah, seperti ini bisa kita hapus dulu, sudah tidak ada lagi filenya. Lalu kita keluar dulu, lalu kita melakukan login, tapi kita tidak login di sini. Kita instead of login, kita akan coba untuk mengirimkan komen via SSH. Kita bisa mengirimkan dengan cara seperti ini komennya. Misalnya kita di sini langsung aja berikan kutip 2, lalu misalnya tadi membuat file ya, contoh touch tes 2 lah. Nah, ini tuh dia udah mengirimkan sebuah komen melalui SSH tunnel, bukan SSH tunnel sih, SSH protokol lebih tepatnya. Dan kalau kita coba masuk ke dalam VM-nya lagi, ya udah ada sebuah file bernama tes2 yang mana tadi kita udah buat dengan tanpa harus masuk ke dalam remote VM-nya. Dan ini kalau kita cek file tes2 ini belum ada isinya kan, kita akan coba lagi dengan nambahkan komen lain, itu echo. Kita coba isi dengan kalimat, dengan sebuah string. Mantap, nah, kita kayak gini, lalu kita coach bukan sorry, tadi nama filenya tes 2, lalu kita enter ya. Kita coba masuk lagi, kita
kita lihat tes 2 itu ya sudah ada isinya, sudah ada stringnya di dalamnya, sudah ada kontennya filenya, bernama berisi mantap Tekinet maksudnya. Nah, mungkin kalian yang belum pernah atau tidak sering menggunakan SSH, mungkin teman-teman ada yang bukan di bidang IT juga tapi mau jadi IT engineer gitu kan. Kalau ada pertanyaan mungkin ini implementasinya gimana di realnya gitu. Sebenarnya SSH ini kalau di realnya itu implementasinya tadi yang pertama untuk nge-remote udah jelas ya, di awal banget dijelasin. Tapi kalau untuk yang barusan yang kita mengirimkan komen itu adalah untuk keperluan mengkonfigurasi dalam bentuk script atau dalam bentuk program. Sometimes kita kan memang akan ketemu sebuah task di mana kita membuat ya sedikit automation lah untuk beberapa tugas yang sifatnya mungkin repetitif atau ya terlalu berat gitu, bukan terlalu berat ya, terlalu membuang waktu kalau harus dilakukan secara manual kayak gitu. Biasanya sih yang repetitif yang seringnya kejadian itu yang berulang terus. Nah itu bermanfaat banget, kalian nggak perlu kalian sampai harus masuk exit login logout kayak gitu, tapi tinggal kalian susun aja dalam sebuah script sederhana, misalnya shell script gitu atau bash script. Nah, nanti kalian execute, nah maka remote VM kalian sudah ready tuh untuk kalian gunakan, tergantung dari konfigurasi yang kalian inginkan gitu. Atau ini juga sekaligus memberikan insight tentang mekanisme yang juga digunakan dalam berbagai macam configuration management tools. Contohnya kayak Ansible salah satunya, atau kayak Puppet. Ya mereka menggunakan mekanismenya kurang lebih seperti ini. Dia mengandalkan SSH protokol. Nanti sangat bermanfaat sih buat teman-teman kalau yang belum pernah dengar Ansible dan mau tahu secara gimana mekanismenya itu, atau gimana demonya itu di playlist Ansible. Nah, nanti kalian akan relate deh, maksudnya antara tools yang ini dengan tools yang bernama Ansible ini dengan SSH protokol yang barusan kita lakukan ini tuh kayak gimana gitu. Ini juga sebagai pendahuluan jadinya untuk kalau buat teman-teman yang mau belajar misalnya configuration management tool bernama Ansible itu. Atau teman-teman juga yang seorang programmer mau melakukan, entahlah mungkin kalian membuat sebuah aplikasi yang juga ingin punya kompatibilitas tinggi terhadap mesin di mana aplikasi kalian nanti akan di host. Akhirnya kalian juga butuh knowledge SSH ini yang sebelumnya mungkin kalian belum pernah dengar. Bisa kalian tambahkan di programming language kalian itu di aplikasi kalian. Misal ketika aplikasi kalian dijalankan, apa yang sequence yang akan dilakukan aplikasi kalian. Mungkin normalnya misalnya kalian running sebuah Pythonnya di running nih file Pythonnya, maka web aplikasinya atau aplikasinya berjalan gitu kan. Tapi karena kalian ingin mengadvance fiturnya, aplikasi ketika sebuah file Python atau direct project Python ini dijalankan, dia nggak langsung menjalankan aplikasi, tapi dia mungkin melakukan semacam pre-task dulu. Pre-tasknya itu adalah mengecek berbagai macam yang mungkin perlu dicek dulu sebelum aplikasi ini berjalan. Misalnya untuk apakah mesinnya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan aplikasi ini agar bisa berjalan, misalnya kayak gitu. Itu bisa ditambahkan di file aplikasi kalian gitu. Kalau Python sih pernah sih gue pribadi pengalaman, biasanya dia menggunakan library Paramiko namanya. Nah kalian si library Paramiko itu kalian bisa gunakan untuk misalnya melakukan pengecekan. Oh ini memorinya sesuai nih dengan requirement, CPU-nya juga udah sesuai. Mungkin juga saya butuh akses ke sebuah file yang harusnya ada di misalnya di etc host misalnya nama filenya gitu ya. Dia mau ngecek dulu nih filenya itu aksesibel nggak aksesnya. Kalau saya belum dapat permission, saya nggak akan menjalankan
program utamanya. Misalnya kayak gitu tuh, aplikasinya kan bisa kalian buat seperti itu sehingga ketika aplikasi itu di-deploy, dia melakukan pengecekan dulu atau pre-touch dulu. Ini mesin di mana aplikasi ini mau dijalankan itu udah sesuai dengan requirement-nya apa enggak. Nah, pemanfaatan seperti ini, pemanfaatan SSI bisa dipakai dalam konteks seperti itu juga gitu. Nah, intinya sih kalau dikembangkan lagi sebenarnya SSI itu lebih dari sekedar login lalu kalian konfigurasi lalu logout kayak seperti biasa. Itu hanya salah satu fiturnya. Dan juga masih ada beberapa misalnya tadi yang di awal banget disebutin kayak tunneling segala macam. Lalu juga kayak SSS agent itu fitur tambahan juga untuk mempermudah kalian ketika berinteraksi dengan mesin-mesin kalian. Ya mungkin kalian nggak akan ngelihat manfaatnya kalau misalnya mesin yang kalian manage cuma satu mesin ya. Tapi kalau kalian di real production yang mesinnya mungkin bisa puluhan, ratusan ya capek juga kan kalau login, logout tiap mesin buat konfigurasi hal-hal yang mungkin bisa kalian anggap low priority sebenarnya. Tapi kalau nggak dikerjain juga salah karena itu kan task ya. Nah, pemanfaatan SSH secara programmatically bisa kalian gunakan mekanisme SSH ini. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Apalagi ya yang kurang ya. Oh ya paling nanti proxy yang lain-lain kayak misalnya tunneling itu next video ya. Untuk sekarang kayaknya itu aja sih biar nggak usah kelamaan ya dikit-dikit belajarnya atau ngopreknya. Halo Gul, masih di sana? Masih Aja. masih mendengar. Ada feedback Gul tambahan atau ada yang correct me if I'm wrong kalau ada yang Oke. Tuh. Ya paling ini Pan, kalau misalkan nih kan komen-komen di Linux itu kan lumayan banyak ya, apalagi terutama ya yang sering kita pakai lah. Ya salah satunya SSH ini. Nah, kalau misalnya kita nggak hafal parameternya gimana tuh Pan? Nah, itu kita bisa googling. Oh iya Kalian bener juga sih. bisa ngecek official dokumentasinya. Ya biasa ya sih, biasanya setiap aplikasi yang proper dan production use itu biasanya ada kayak manualnya. Kayak misalnya SSH H. Nah, di sini kalian ada sedikit dokumentasi sheet sheet sedikit ya sedikit lah di sini penjelasan tentang flag-flag apa yang bisa kalian gunakan misalnya kayak tadi min.i di sini juga ada nih identity files di itu. Jadi kalian ingin mencari PMQ dengan flag min.i lalu tadi ada min.p juga kan. Min.p, nah ini min.port. Nah yang lain-lain ini jujur gue pribadi juga jarang menggunakan ya flag-flag yang ini. Tapi ya kalian bisa explore sendiri kalau kalian mau coba masing-masing juga apa-apa. Ya karena yang sering beberapa doang yang sering dipakai kan. Iya, beberapa yang sering Ya dipakai. port key-nya tadi. Yang umumnya kan min.i sama min.p sih, tapi yang nggak menutup kemungkinan beberapa orang di luar sana pasti butuh special case dan kali aja dari flag-flag yang ada bisa ada yang membantu atau menjadi solusi juga. Nah itu masing-masing aja dikembalikan sesuai dengan case-nya. Iya, Pan sama tambahan juga Pan buat enhance security-nya nih. Kalau udah main di dunia cloud ya, apalagi bisa diakses dari luar, pastinya port default tuh haram tuh digunakan. Nah, mau nggak mau lu harus ganti portnya. Atau ya di whitelist. Jadi bisa diakses cuma dari beberapa IP doang, misalkan dari IP kantor atau IP rumah yang dedicated tentunya. Tapi ya biasanya yang paling best practice banget ya ubah portnya sih. Iya, itu betul banget tuh tadi menggunakan custom port dan ini juga implementasinya nggak cuma di di SSH sih, biasanya berbagai macam service ya dianjurkan kalau kita ngomongin konteksnya security ya pastinya dianjurkan untuk se-custom mungkin sih. Sama paling disable root tuh Pan, yang biasanya tuh. Iya itu juga disable root tuh.
saya urut login. Jadi ya nanti ada proses eskalasi privilege-nya dari user biasa ke user root. Soalnya kalau udah di internet itu server kita udah pasti kena scan sama bot-bot di luar sana tuh, sama passwordnya yang pastikan jangan terdaftar di brute force list lah. Atau udah nge-breach. Ya biasanya gitu kan di Google, kalau misalnya kita pakai Google Chrome, kita nge-save password, diinfoin kan, password misalkan password breach atau belum. Iya itu juga tuh. Iya itu masuknya udah ke security sih apa namanya perbincangannya itu diskusinya tuh. Pada dasarnya kalau lu udah ngomongin security tuh semakin berlapis ya semakin bagus aja gitu. Eh, Konteksnya pasti semakin bagus karena lo ngomongin security kan. Jadi ya keep secure lah teman-teman semua ya daripada menyesal di akhir. Oh iya, dan satu lagi mungkin yang belum 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 sempet tapi ini simpel sih jadi kayaknya nggak bakalan ngabisin waktu banyak. Mana ya? Tadi ini sebenarnya bukan ini sebenarnya ini SSH juga sih, cuman SSH fusion lah. SSH yang udah dikawinkan dengan FTP namanya SFTP. Ya, layaknya FTP dia ini ya fungsinya untuk mengirimkan sebuah file karena file transfer protokol kan FTP. Tapi SFTP ini dia menggabungkan dengan SSH. Jadi ketika dikirimkan dia akan mengencrypt dengan key-nya SSL melalui protokol SSL gitu. Untuk SFTP komennya mirip sebenarnya karena memang pada dasarnya protokol SSL kan yang menjadi landasannya gitu fondasinya. Jadi cuma ada beberapa perbedaan misalnya port untuk menspesify custom portnya. Kalau tadi kan di SSH itu min P kecil, kalau di SFTP itu min P besar 24 22 misalnya kayak gitu kan. Lalu min I masih sama kalau kalian menggunakan private key arahkan, lalu VPN. Nah ini lupa nih IP-nya berapa ya, bentar ya, cek dulu. Nah IP-nya sekian ya, dia udah masuk ke VM dengan format dengan protokol SFTP maksudnya itu kan. Lalu misal kalian punya sebuah file yang ingin dikirim, di sini let me create filenya dulu. Oh ini ada nih, ini refund PDF, misalnya put, karena ini kita mau ngupload ke remote VM jadi menggunakan komen put, lalu nama filenya aja. Dengan seperti ini dia akan mengupload sebuah file bernama refund.pdf yang ada di direktori di mana terakhir dia sebelum login menggunakan SFTP ini, karena sebelumnya posisinya ada di sini ya, di user aircloud labs local downloads. Nah file yang ada di dalam situ refund PDF ini akan diupload ke remote VM. Nah ini cukup bermanfaat sih kalau kalian mau upload atau download file-file yang simple dan gak banyak juga ketimbang kalian harus pakai another client FTP atau SFTP client yang ada GUI-nya. Ya menurut gua sih kalau untuk seorang engineer apalagi yang diupload cuma file 1-2 biji langsung aja sih pakai ini sebenarnya sih gitu. Tapi ya balik lagi itu preferensi ya, nggak harus juga. Nah kalau untuk ini dia bisa sedikit menjalankan komen-komen yang ada di dalam remote VM tersebut sebetulnya kayak ls. Kalau untuk ngedownload karena tadi put itu untuk upload, kalau download itu get, misalnya mau yang di download tes 2 tadi kan karena kita udah upload refund PDF. Nah tes 2 ini kita get, nah dia akan di download ke direktori terakhir kita login SFTP ini, yaitu di download posisinya. Nah kalau sudah ya seperti biasa exit. Nah ini juga salah satu cara transfer yang light
dan salah satu fitur SSH juga SSH ini ketukar banget pengen ngomong bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sorry SSH atau SSH dari untuk keperluan file transfer maksudnya bukan dari SSH untuk keperluan file transfer gitu. Nah ini kalau kita mau lihat di hasil downloadnya bentar ya dipindahin dulu screen share-nya ke Iya. nah Ini screen lu kayaknya. iya ini screen gua screen Ya. it's okay tapi di sini udah ada tes 2 nih. Nah kalau kita buka ya harusnya stringnya juga sama sih pakai Notepad mantap tekniknya ini berarti file yang sama yang kita download dengan yang ada di remote VM gitu. Kurang lebih kayak gitu deh untuk SSH pembahasannya ya untuk next videonya lah kalau untuk yang tadi yang kayak tunneling cara tunneling atau cara menggunakan SSH agent segala macamnya itu mungkin di next kesempatan di next video. Ada lagi Ul dari lu yang mau di share? Apalagi ya? Kayaknya udah semua kan SSH ya. Seperti itu aja kan untuk remote. Kalau emang udah semua, thank you ya guys ya udah pada nonton video ini. Ya seperti biasa, kalau mau support bisa like, share, and subscribe. Dan buat teman-teman yang mau ngasih saran juga atau mau koreksi atau ya lain-lain lah gitu ya di komentar juga bisa. Ya tapi seperti biasa pakai cara-cara yang baik ya komennya. Ya menjaga ekosistem sharing session kita aja biar tetap enak ke depannya. Oke, udah nggak usah lama-lama lagi langsung closing aja. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Thank you ya Ul ya. Oke, sama-sama Pak. Thank you juga.